Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para mahasiswa ADI, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah yang saya muliakan. Patut setiap hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap saat kita selalu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang luar biasa yang tidak mungkin bisa kita hitung, kita nikmati. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Betul-betul menjadi kenyataan yang kita rasakan. Kalau mau dihitung nikmat Allah itu tidak ada orang yang mampu menghitungnya. Dan ini sekali lagi sebagai sebuah kenyataan. Ya, kita setiap detik menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau setiap hari kemudian kita awali kehidupan kita dengan pelaksanaan ibadah qabla al-fajri, kemudian salat subuh, kemudian kita ngaji kayak begini. Ini merupakan satu bentuk aktivitas ibadah yang sangat tinggi nilainya, yang semestinya umat sekali lagi, ya, semua harus memang mengawali kehidupannya dengan ibadah. Pernah saya kemukakan dalam majelis kita ini, tapi saya ulang untuk kembali bersemangat. Ya, malam hari syariat yang diturunkan oleh Allah kepada kita, ya, mengawali kehidupan kita di malam hari dengan ibadah. Ya, begitu terbenam matahari, azan, kemudian umat diundang untuk melaksanakan salat maghrib, dan tidak tanggung-tanggung undangan itu undangan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab azan itu merupakan bagian daripada yang terlaksana di zaman Nabi, yang itu merupakan bagian daripada ketentuan agama. Itu. Jadi azan kita kemudian laksanakan salat maghrib. Begitu juga siang hari kita awali kehidupan kita dengan pelaksanaan ibadah. Ya, rak'ataini qabla al-fajri, kemudian kita lanjutkan dengan salat subuh. Nah, mudah-mudahan ini memformat pikiran kita, memformat pola hidup kita, sehingga kehidupan kita sepanjang hari tidak ada yang lepas dari nilai-nilai agama. Itu yang semestinya. Bahkan pemikiran umat ini tidak akan bisa terjebak dengan pemikiran materialistik, pemikiran yang hanya mementingkan uang. Sebab apa? Dibentuk pikiran kita dengan qablal fajri, 2 rakaat salat fajar yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, salat qabla al-fajri, qabla subhi, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bukan lebih baik dari emas 1 kilo 2 kilo, bukan lebih baik dari satu kekayaan yang tumpukan kekayaan, bukan, tetapi minad dunya wa ma fiha. Nah, ini semestinya memformat pikiran kita bahwa apa sih nilai dunia ini kalau sampai menyebabkan kita mengabaikan hukum agama. Ini saya kira hikmah yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ya tentu harapan kita semoga
sepanjang hari ini dan seterusnya kita selalu diwarnai kehidupan kita dengan nilai-nilai agama. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin membahas atau ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa persoalan fikih. Karena saat ini perlu lebih-lebih sebagai dai sangat penting memahami fiqhul muqaranah, fikih yang memberikan gambaran kepada kita tentang berbagai pandangan ulama yang berbeda antara satu dan yang lain dalam beberapa persoalan agama. Sehingga persoalan ikhtilaf, persoalan perbedaan-perbedaan pandangan para ulama di bidang hukum fikih itu adalah realita dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimanapun kemudian kita harus menerima perbedaan-perbedaan itu. Kalau toh juga perbedaan sampai sulit untuk dikompromikan perbedaan itu, bagaimana kita hidup penuh dengan kebersamaan, saling menghargai perbedaan. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Perbedaan-perbedaan pandangan para ulama itu terjadi sejak zaman baginda Rasulullah masih hidup. Maaf, para sahabat semua ulama. Bahkan pandangan ulama tentang para sahabat, semua sahabat itu mujtahid. Bahkan semua sahabat masuk dalam kelompok mujtahid mutlak. Itu sahabat. Nah, pada saat baginda Rasulullah masih hidup, terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi ada tempat merujuk secara langsung. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh bisa kita lihat pada saat para sahabat pulang dari medan perjuangan. Di dalam perjalanan itu dijegal atau ditunggui oleh seorang penduduk kaum di situ. Dia kemudian menyetop perjalanan para sahabat. Dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menyembuhkan saya punya kepala kaum? Siapa yang bisa di antara kalian yang menyembuhkan kepala kaum saya? Silakan ambil kambing sebagai balas jasanya. Itu kalau bahasa kita. Akhirnya maju seorang sahabat. Sahabat yang maju ini tidak pernah dikenal dia sebagai seorang yang ahli pengobatan. Begitu dia kepala kaumnya ini, kakinya itu bengkak dan tidak pernah bisa tidur karena digigit oleh binatang berbisa. Tahu-tahu apa yang terjadi? Sahabat ini membacakan surat Al-Fatihah. Jadi doanya itu hanya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diulang sambil ditiup, sambil dipegang. Apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit mengempes, mengecil kaki yang bengkaknya sedemikian rupa, dan sakitnya pun berkurang. Sampai pada saat itu juga, itu Allah berikan kesembuhan dengan surat Al-Fatihah. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Ini riwayat ini dalam riwayat yang sahih. Kemudian sahabat itu langsung memilih kambing yang dijanjikan. Di tengah perjalanan karena butuh makanan, kambing itu disembelih. Nah, di antara sahabat pada saat itu terjadi perbedaan pandangan yang tajam. Sebagian langsung saja melahap kambing yang sudah dibakar, sudah jadi dengan lahap, tapi sebagian tidak mau. Yang tidak mau ini alasannya ayat Al-Quran. Ini termasuk tadi karena menggunakan surat Al-Fatihah, berarti bagian daripada menjual ayat-ayat Al-Quran.
Ya, di dalam ayat Al-Quran jelas, jastaruna bi ayatillah thamanan qalila ini. Ya, akhirnya bertahan tidak mau makan sama sekali. Ya. Akhirnya yang menyatakan tidak bisa ini dikaitkan dengan ayat itu, ya, sebab kita tidak pernah berakad, ya, dia saja yang mengatakan saya kasih hadiah kambing, ya, dan sebagian sahabat dengan penuh keyakinan, ya, makan daging kambing itu sampai habis. Sampai di hadapan Rasul, itu persoalannya itu dibawa, ya Rasulullah, ini di dalam perjalanan kami mendapatkan kejadian seperti ini diceritakan. Ya, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan sama sekali yang makan. Yang makan itu tidak disalahkan oleh Rasulullah, tidak dipersoalkan. Ada riwayat terkait dengan makanan juga pada saat ini dua, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan saat itu, ya kalau masih ada sisa, mai bawakan saya. Ya, sebab kejadian yang kedua persis sama. Ya, di tengah perjalanan ketemu ikan yang luar biasa besarnya. Ya, yang matanya ikan itu kayak sumur dalamnya. Itu langsung diambil oleh para sahabat dan dikonsumsi oleh para sahabat. Begitu juga terjadi. Nah, di antara dua hal itu, ya, terjadi ikhtilaf antara ulama dan antara para sahabat. Tetapi selesai pada saat para sahabat bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwa ikhtilaf itu sudah terjadi sejak zaman baginda Rasul. Cuma pada saat Rasulullah masih hidup, mereka kemudian mempertanyakan kepada Rasulullah, selesai persoalan. Contoh terakhir ini, ya, sebagai contoh bahwa yang terjadi tajam, kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu, ya, saat-saat kita awal-awal kajian subuh, pernah saya kemukakan, tapi tidak apa-apa, sebagai bagian yang baik kita ulang. Suatu saat ini dijadikan sebagai contoh di dalam ilmu nahwu. Hinan, lapas hin, ya, lapas hin. Itu ada sahabat, ada dalam fikih, ibu-ibu, bapak-bapak, ada beberapa macam sumpah. Ada sumpah zihar. Kalau sumpah zihar itu jelas di dalam ayat Al-Quran. Ya, zihar itu sumpah seorang suami yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Ya. Jadi itulah makanya disebut sumpah itu sumpah zihar. Itu mungkin pada waktunya bisa kita bicarakan. Tapi yang kedua ada namanya sumpah ila. Sumpah ila itu sumpah seorang istri, seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Baik dengan kalimat yang menentukan waktu maupun dengan tidak menentukan waktu. Dia katakan, ya, saya wallah tidak akan menggauli kamu. Ya, dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya pada waktu tertentu, sebulan, atau dengan tidak menyebut waktu. Dia pakai sahabat itu hinan, tidak menyebut waktu, tapi secara definisi kayak tadi. Tapi kejadian pada zaman sahabat itu dia pakai lafaz hin. Ya, dikemukakan di dalam contoh itu oleh ulama nahwu. Ya. Begitu dia menggunakan lafaz hin, bingung. Berapa lama maksud hin ini? Ya, berapa lama? Apa setahun, apa berapa tahun, apa berapa hari, atau berapa minggu? Bingung sahabat ini. Sebab dengan sumpah ilah itu konsekuensinya tidak boleh menggauli istri. Kan anu sekali akibatnya, ya. Akhirnya datanglah beliau kepada Abu Bakar. Diceritakan begitu dalam riwayat itu. Ya Abu Bakar, saya bersumpah dengan sumpah ilah tetapi menggunakan hin. Berapa tahun hin itu? Berapa lama? Abu Bakar memberi jawaban yang mengagetkan, membuat dia putus asa. Selama hayat kamu itu. Selama hidup.
Maaf ibu-ibu, apa makna bersuami isteri kalau selama hayat tidak boleh apa-apa? Ya, jadi itu selama hayat kamu, selama hidup kamu. Sudah, saya coba bertanya kepada Umar Ibn Al-Khattab. Bertanya kepada Umar Ibn Al-Khattab, ya Umar, saya begini-begini, bersumpah dengan sumpah. Itu berapa lama penghinan itu? Kata Umar, wah itu 40 tahun gitu. Tapi dekat 40 tahun ada keharapan. Ya. Kalau dia pada saat itu berusia 20 tahun, kan 60 tahun usianya. Masih dulu bisa ada harapan. Tapi masih juga berat. Ya, akhirnya sudah pergi ke Utsman. Ya, kepada Utsman beliau kemukakan, gimana Utsman pandanganmu? Bahwa saya supaya ilah dengan menggunakan kata hin. Kata Utsman bin Affan saat itu, wah itu seminggu, itu 7 hari 7 malam. Ya, itu lebih menggembirakan lagi. Ya, lebih menggembirakan lagi. Akhirnya keputusan beliau, sudah saya coba tanya Ali. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ditanya, gimana Ali pandangan anda ini? Apa kata Ali? Itu dari pagi sampai sore selesai hin itu. Ini bapak-bapak. Jadi Ali memberi jawaban yang paling menggembirakan. Sebab sudah selesai sudah. Pak sepagian sampai sore, itulah hinan itu. Akhirnya karena Rasulullah masih hidup, sudah saya coba tanya kepada Rasulullah. Bertanyalah kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, saya supaya ilah menggunakan kata hin. Saya bertanya kepada Abu Bakar, jawabannya sepanjang hayat di kandung badan, kalau istilah kita sekarang. Kemudian Umar Ibn Al-Khattab 40 tahun. Uthman bin Affan 1 minggu. Tetapi Ali bin Abi Thalib sore pagi sampai sore. Mana yang benar ini Rasulullah? Rasulullah kemudian ya dengan senyum ya mengatakan itulah sahabat-sahabat saya. Ya, sebab apa? Dipanggil kemudian Abu Bakar dipanggil semua. Kenapa Anda berpandangan apa dasarnya ayat Quran dipakai Abu Bakar? Dan Rasulullah diam. Umar semua menggunakan ayat Quran. Tidak ada yang tidak punya dalil. Akhirnya Rasulullah senyum saat itu sambil berkata, inna ashabi kan nujum fa ayyuhum muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat saya ini kayak bintang-bintang di langit. Siapa saja di antara kalian, siapa saja di antara mereka itu kamu pedomani, kamu dapat petunjuk. Jadi ini bahasa kita sekarang, legitimasi dari baginda Rasul untuk kebenaran para sahabat. Nah, pada saat terjadi ikhtilaf di antara para sahabat, pada saat Rasulullah masih hidup, selesailah persoalan. Tetapi begitu baginda Rasulullah sudah wafat, ya, maka perbedaan-perbedaan itu bisa hidup, bisa terus dipegang oleh masing-masing sahabat. Ya, nah pada saat seperti itu tidak ada yang kemudian saling hujat. Ya, karena apa? Melihat perbedaan-perbedaan pandangan dalam bidang istilah kita sekarang bidang fikih. Ampura, maaf nggih. Kalau dulu tidak ada istilah fikih di zaman Nabi, ya, tidak ada istilah fikih. Tetapi setelah kemudian para imam-imam mujtahidin membukukan hasil-hasil ijtihad, ya, yang kemudian diberikan kompilasi hukum, ya, kumpulan hukum-hukum. Nah, kumpulan-kumpulan hukum yang dihasilkan oleh para ulama mujtahidin, maka itulah kemudian lahir hukum fikih. Jadi hukum fikih dari Nabi. Cuma istilah fikihnya yang lahir jauh setelah Nabi. Tapi secara substansial gitu, ya, hukum fikih itu sudah tercermin pada saat kehidupan baginda Rasulullah. Baik itu fiqhul ibadah, fiqhul muamalah, fiqhul munakahat, sampai kepada fiqhul jinayat. Itu sudah ada di zaman baginda Rasul. Cuma tidak disebut fikih seperti kita sekarang. Nah, kemudian para ulama berijtihad. Nah, ini banyak lagi persoalan-persoalan yang hidup di tengah-tengah para sahabat. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, satu contoh-contoh yang sangat besar bagi kita. Ya. Di zaman
Rasulullah sampai zaman Umar ibn al-Khattab, itu kalau suami mentalak istrinya, ya, talak 3 itu jatuh 1. Talak 3 jatuh 1, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya. Nah, tetapi kemudian Umar bin Khattab melihat kondisi umat yang mempermainkan talak. Sedikit-sedikit talak istrinya. Akhirnya Umar ibn al-Khattab putuskan, dan itu dibenarkan, diakui oleh di zaman sahabat sendiri. Ijtihad Umar ibn al-Khattab itu diterima sebagai sebuah ketentuan hukum. Lebih-lebih setelah lahirnya para imam-imam mujtahidin. Ya, tidak dianggap bertentangan dengan baginda Rasul. Sebab apa? Khulafaur Rasyidin diberikan hak untuk ijtihad di bidang hukum sesuai dengan kemaslahatan yang diinginkan untuk tegak. Nah, pada saat itu orang mempermainkan talak. Apa kata Umar? Ya, ini orang sudah banyak mempermainkan talak. Oleh sebab itu talak 3 sekaligus jatuh. Ya, talak 3 sekaligus jatuh 3, tidak jatuh 1. Dan itu dipegang oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga kalau di Saudi Arabia, bapak-bapak yang bermazhab Ahmad bin Hanbal, itu talak 3 jatuh 1. Talak 3 yang dijatuhkan dalam satu majlis, baik bifamin wahid dengan satu ucapan, atau talak 1 talak tapi diucapkan dalam satu majlis, itu jatuh talak 1. Tapi Umar katakan jatuh 3. Apa Umar salah? Tidak. Umar itu bagian daripada Khulafaur Rasyidin yang diberikan dibenarkan oleh baginda Rasul pada saat beliau hidup. Sampai beliau katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Sehingga ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para sahabat, antara lain Umar ibn al-Khattab, menjadi anutan sampai saat ini. Hiduplah talak 3 jatuh 3 di fikih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, di fikih mazhab Syafi'i kita, tetapi talak 3 jatuh 1 itu hidup di kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maaf Niki, ya, sehingga kita memang harus dewasa dalam melihat ikhtilaf. Tidak bisa ikhtilaf itu kemudian menjadikan kita gontok-gontokan. Kecuali kalau hal yang sangat-sangat mendasar. Ya, yang bukan lagi ikhtilaf kalau tidak dasar. Ini ikhtilaf itu perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat, dalam memahami dalil. Di situ terjadi persoalan-persoalan ikhtilaf itu. Sehingga bapak-bapak dan saudara-saudara, sejak zaman sahabat itu yang terjadi ikhtilaf antara para sahabat tetap dengan pemahamannya. Maaf saja, bisa terjadi perbedaan pandangan antara Abdullah bin Abbas dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa terjadi perbedaan pandangan sahabat dengan Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Dan waktu itu perbedaan pandangan para sahabat dalam bidang hukum itu dilihat sebagai sebuah realita yang diterima dan tidak menjadikan sesuatu yang menyebabkan terjadinya permusuhan, asal yang ikhtilaf persoalan-persoalan itu punya dasar. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga mari kita coba realita yang lebih jauh, yang lebih memperlihatkan ikhtilaf itu merupakan sesuatu yang membawa rahmat. Sehingga Umar bin Abdul Aziz pernah kemukakan, justru saya tidak bergembira kalau sahabat Nabi itu tidak terjadi perbedaan pandangan. Saya tidak bergembira dengan itu. Itu kaul Umar bin Abdul Aziz. Jadi justru dengan adanya perbedaan pandangan, ada keleluasaan umat untuk berpegang. Ya, enggak terlalu sempit gitu. Itu loh hikmah daripada terjadinya ikhtilaf. Sehingga Umar bin Abdul Aziz secara tegas katakan, saya sangat tidak bergembira kalau para sahabat tidak terjadi perbedaan pendapat. Tapi karena terjadi perbedaan pendapat, itu hikmah besar. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara. Keempat imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik
Ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Ini hubungan antara guru dengan murid. Hubungan antara guru dan murid. Imam Asy-Syafi'i sempat berguru kepada Imam Malik. Ada hubungan, pernah sempat berguru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi antara guru dan murid terjadi ikhtilaf, ya, dalam banyak hal, sehingga Imam Ahmad mendirikan mazhab sendiri yang kemudian dikenal dengan mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Abu Hanifah dilihat hasil ijtihad fikihnya, ya, hasil ijtihad fikihnya itu sebagai sebuah mazhab, sehingga dikenal sebagai mazhab Hanafi. Begitu juga Imam Malik dikenal mazhab Malik, ya, Maliki, mazhab Maliki. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga antara imam-imam itu Masya Allah, ya, Imam Malik sangat memuji Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak pernah saya jumpai orang secerdas Imam Syafi'i, secerdas Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tidak pernah saya jumpai. Karena apa? Pada saat ngaji, bawa kitab Muwatta, ya, kalau istilah kita privat, ya, seorang guru dengan muridnya. Itu Imam Asy-Syafi'i tidak buka kitab itu. Dari lembar pertama sampai lembar terakhir, urut-urutannya konon katanya tidak ada yang salah. Di depan Imam Malik, Muwatta itu adalah kitab yang disusun, kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik. Tidak ada salah sedikit pun. Tadinya, maaf, Imam Asy-Syafi'i itu orangnya kurus. Maaf kalau bahasa kita, ya, agak kurus, karena banyak puasa, banyak. Pada saat beliau nuntut ilmu, Imam Asy-Syafi'i itu sering diremehkan karena kecil, orangnya kurus. Tetapi begitu diketahui, ya, setiap ustadznya bertanya, tidak ada yang tidak terjawab sama Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, beliau sangat menonjol di tengah-tengah sesama murid saat itu. Ya, sehingga gurunya konon, kalau beliau berhalangan, gurunya Imam Asy-Syafi'i yang menggantikan gurunya, memberikan pelajaran. Nah itulah bapak-bapak. Begitu juga Imam Ahmad. Tidak ada yang tidak dipuji oleh gurunya. Orang-orang sebagai orang-orang cerdas, sebagai orang-orang yang brilian, sebagai orang jenius istilah kita. Semua imam-imam itu. Tetapi begitu terjadi perbedaan pandangan, saling hormat. Satu contoh. Pada suatu saat Imam Asy-Syafi'i menjadi imam di tengah-tengah jamaah Imam Ahmad. Ya, beliau tidak kunut. Imam Syafi'i. Ya Imam, Anda, ya, dalam ketentuan hukum dalam soal kunut termasuk yang tidak ditinggalkan, termasuk kalau dalam istilah fikih kita adalah sunnah ab'ad, yang kalau ditinggalkan itu diganti dengan sujud sahwi. Ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak kunut, kemudian tidak juga sujud sahwi. Apa kata beliau? Saya akan melaksanakan salat bersama Anda semua. Apa itu Imam Syafi'i pelin-pelan? Tidak. Itulah sebuah contoh bagaimana menghormati, ya, perbedaan pandangan itu. Ya. Begitu juga Imam Ahmad pernah juga terjadi di tengah-tengah jamaah yang mazhab Syafi'i, beliau kunut. Ini, ya. Dan Imam Asy-Syafi'i juga menetapkan kunut sebagai sunnah ab'ad. Bukan wajib, bukan rukun salat. Sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan, sunnah juga ditutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwi juga dalam fikih kita sunnah, bukan wajib. Jadi kalau dua-duanya lupa bagaimana? Sah salat. Ini yang kadang-kadang masyarakat kita tidak tahu. Imam setia kunut ndek, sujud sahwi ndek. Wah, itu mazhab lain. Oh bukan. Ya, dalam fikih kita, sekali lagi, kunut subuh bagian daripada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau ditinggalkan ditutup dengan sujud sahwi. Tetapi sujud sahwi itu sendiri juga adalah sunnah.
Bagaimana kalau dua-duanya ketinggalan? Sah salat. Bukan tidak sah. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya. Maaf. Kadang-kadang kalau di desa, begitu tidak kunut, oh ini mazhab lain. Ya, mazhab lain. Saya pernah buktikan itu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Kebetulan di Kediri, ya, ada sahabat-sahabat saya. Ya, nginap, salat di musalla, di dekat agak. Pada saat nunggu imam, bapak sudah jadi imam, didoronglah sahabat ini jadi imam. Kebetulan sahabat ini memang sahabat yang tidak kunut. Marah. Maaf bahasa Sasak dia pakai biuli entau dia. Itu kan kata-kata kasar, kata-kata marah itu. Biuli dia ketok be adat. Lateng tim dan ya dinar kunut, dinar sujud sahwi. Nah, ini. Ya karena apa? Ya masyarakat kita enggak paham. Padahal di fikih kita, fikih Syafi'i begitu. Sujud kunut itu adalah sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan ganti dengan sujud sahwi, tetapi hukum sujud sahwi juga adalah sunnah. Ini jelas dalam fikih. Sehingga cuma yang sengaja meninggalkan jangan, sebab itu merupakan bagian daripada hasil ijtihad ya yang ada ketentuan dalam mazhab Syafi'i. Ya, sehingga kita pun kalau kita ke Mekah, selama di Mekah, maaf, kita enak tidak kunut. Kenapa begitu pulang kemudian bergontong-gontongan? Ya, di Mekah, di Madinah kita enak saja, saling ada yang kunut. Bagaimana kita sah kunut? Ya, sebab apa? Maaf, dalam fikih Syafi'i diulas itu. Sebab kita dalam gerakan yang sama dengan imam, ya, sama-sama i'tidal. Kemudian imam di sana kadang-kadang menggunakan bacaan yang panjang pada saat i'tidal. Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran mubarakan dan seterusnya. Mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min dan seterusnya. Enggak ada Quran yang agak panjang. Sami Allahu bacaan i'tidal. Nah, ukurannya kalau orang kita mau kunut cepat, ya, itu bisa selesai. Dan cuma agak lambat sedikit pada saat sujud. Tetapi akan bisa sujud bertemu dan sujudnya imam. Dan itu dibenarkan dalam tata cara berjamaah tuntunan mazhab Syafi'i. Ya, jadi terlambat sedikit asal kita dapat menjumpai. Jadi kunut, ya, kunut. Jamaah kita ada yang bertahan. Apa salah apa enggak? Karena dia dalam gerakan yang sama, ya, itu enggak apa-apa dalam pandangan ulama kita. Ya, yang berbeda itu yang tidak dibenarkan itu imam ruku atau imam sujud dia kemudian tidak mau, tidak ikut sujud, ya, tidak bisa melaksanakan ikut sebagai makmum sebagaimana mestinya. Nah, ini berbeda apa yang kita kerjakan dengan imam, itu yang tidak dibenarkan. Nah, itu sebagai sebuah contoh bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa persoalan-persoalan ikhtilaf itu sebuah realita yang saat ini, maaf, kecuali maaf belik-belik nggih. Saya lebih cenderung kalau dalam persoalan akidah itu pun terjadi ikhtilaf. Jangan dinafikan ikhtilaf dalam persoalan akidah. Ya. Sebab ada yang dalam fikih bisa terjadi ikhtilaf, tetapi dalam akidah tidak ada. Akidah itu firqatun najiyah itu hanya satu. Berdasarkan hadis satab tariku ummati ala 73 firqah. Ya. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Jadi umat saya nanti akan pecah menjadi 27 golongan. Ya. Itu 26 golongan akan masuk neraka, cuma satu yang masuk surga. Firqah wahidah. Nah, tentang firqah wahidah ini siapa? Itulah ditanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Banyak lagi, ada lagi jawaban-jawaban dari baginda Rasul, ya. Tetapi kemudian jangan kita klaim diri bahwa hanya kelompok saya lah yang firqah wahidah itu. Jadi dalam firqah wahidah ini, dalam sisi akidah, itu ada juga perbedaan, jangan kita nafikan.
Ya, itulah yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terjadi perbedaan. Maaf, ya, dalam persoalan sifat-sifat Allah. Ya, kalau versi Asy'ari Al-Maturidi itu sifat 20, ya, dari wujud, qidam, baqa' dan seterusnya. Ya, kemudian pada saat membahas mukhalafatu lil hawadits itu dengan begitu rupa yang memberikan jaminan tidak akan terjadi tajsim pada akidah Asy'ari dengan bahasan mukhalafatuhu lil hawadits. Jadi dengan kalimat keyakinan kita pada salah satu sifat daripada sifat 20 mukhalafatu lil hawadits, Allah berbeda dengan semua yang baru, maka tidak akan terjadi tajsim di dalam akidah Asy'ari. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Nah, yang kita sangat sayangkan itu kalau dianggap tidak ada, sehingga hanya kelompok saya lah yang paling benar. Padahal kalau kita benar juga, dia tidak berani kita salahkan. Yang mengatakan sifat Allah itu tercermin di dalam Al-Quran. Sifat Allah itu apa saja sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu. Itulah sifat Allah. Sehingga sifat Allah itu di dalam Al-Quran diungkap. Sifat-sifat Allah. Yuk silahkan. Tetapi jangan salahkan kalau Asy'ari kemudian berijtihad. Kemudian merumuskan sifat-sifat Allah menjadi 20. Tidak menafikan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Ini cuma dengan, maaf ini, upaya masyarakat kita yang awam bisa lebih paham. Taruhlah bicara soal wujud. Ya, wujud. Dalil wujud banyak sekali. Yang secara tegas menegaskan Allah itu wujud. Ya qul huwallahu ahad. Baru-baru ini muncul. Tak ada satupun dalil dalam Al-Quran yang terkait dengan sifat wujud. Nah, ini kan kelansotan. Baru sekitar 1-2 bulan yang lalu itu. Viral itu kata-kata itu. Saya tidak usah sebut sumbernya. Ya, bahwa sifat wujud mana ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya, Quran itu sendiri menjadi dalil wujud Allah. Tak mungkin ada Quran tanpa ada Allah. Sebab apa? Al-Quran itu kalamullah. Jadi dalil juga tegas. Ya, qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Belum lagi ayat-ayat yang terkait dengan ungkapan bagaimana luar biasanya langit dan bumi ini. Yang semuanya itu menjadi dalil Allah itu memiliki sifat wujud. Ya, qidam dan seterusnya. Semua sifat-sifat 20 itu diambil. Itulah ijtihad Imam Asy'ari. Untuk apa? Lebih dilatar belakangi untuk mempermudah umat ini memahami sifat Allah. Ya, oleh sebab itu jangan kemudian diserang ini. Ya, sebab kelompok Asy'ari tidak pernah ya mengklaim hanya Ahlussunnah wal Jamaah kemudian yang mengatakan sifat Allah itu yang ada dalam Al-Quran tidak pernah disalahkan, silahkan. Nah, inilah bapak-bapak dan saudara-saudara. Nah, jadi semestinya mudah-mudahanlah kita di pengajian Dewan Dakwah ini, pengajian di sini memberikan satu kedewasaan dalam melihat perbedaan-perbedaan sebagai sebuah realita dalam kehidupan. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Contoh-contoh tentang ini bapak-bapak yang sederhana saja. Ini, maaf, ada istilah tansib a'dha'il wudu. Ya, ba'dal wudu. Mengeringkan anggota wudu. Ya. Itu istilah itu saja menimbulkan ikhtilaf antar ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan, oh enggak, tidak dibenarkan melap kita punya mengeringkan bekas wudu. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Dalil yang dipakai satu. Tidak berbeda dalilnya. Cuma berbeda dalam melihat lafaz tansib itu. Ya. Jadi tidak berbeda dalilnya. Ya. Pada suatu saat Rasulullah habis wudu dibawakan handuk. Ya, dibawakan handuk, Nabi menolak. Ini dalil hadisnya. Yang mengatakan jangan dilap bekas wudu itu jadi dalilnya. Sebab Nabi menolak.
Tapi sebagian lagi yang membolehkan melap anggota tubuh. Yuk, isteri beliau sampai membawakan. Karena apa? Kebiasaan Nabi sudah lama. Ya, bagus pada saat selesai mandi, selesai wudu, beliau lap tubuhnya, beliau lap anggota wudunya. Karena sudah biasa seperti itu, maka isteri beliau membawakan. Nah, persoalan Nabi menolak, mungkin ada yang dilihat oleh Nabi. Mungkin pernah ia tahu handuk itu kotor, handuk itu najis, dan lain sebagainya. Sehingga, tapi dalilnya sama. Ya, nah inilah membuktikan bapak-bapak dan saudara-saudara. Kita tidak bisa, maaf, cara bahasa Sasak, bekeh dengan pendapat kita yang kemudian menyerang pendapat asal sama-sama berilmu, sama-sama menggunakan dasar-dasar yang ada. Dan semua para ulama. Sudah saya anjurkan, pernah kita di sini, kitab At-Tadhib fi adillati matni takrib. Ya, fi adillati matni goyati wa takrib. Itu kitab yang dipakai di pesantren. Memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Mulai dari aksamul miyah, pembagian air. Air yang dibagi menjadi tahir mutahhir, tahir gair mutahhir, dan seterusnya. Itu sampai kepada secara garis besar, sampai kepada persoalan-persoalan yang terkait dengan haji, terkait dengan muamalah, munakahat. Nah, karena banyak tuduhan yang mengatakan kitab yang dipakai oleh sebagian mazhab Syafi'i tanpa dalil. Akhirnya ulama mazhab Syafi'i kemudian mensarah, dicantumkan hadis semua yang menjadi dasar pandangan dalam kitab At-Tadhib, dalam kitab Matan Takrib. Dulu Matnul Ghayat wa Takrib. Ya, tidak ada dalilnya memang dalam kitab Matan. Tetapi kemudian ulama berikan syarah dengan hadis. Dan ternyata tak ada yang tidak punya hadis. Nah, inilah bapak-bapak dan saudara-saudara ibu-ibu, ya, hal-hal yang persoalan fikhiyah, terjadi perbedaan-perbedaan sejak zaman baginda Rasul. Nah, zaman sahabat berlangsung perbedaan dalam hal-hal yang mendasar. Sudah tadi saya contohkan pada persoalan talak, antara talak 3 sekaligus jatuh 1, talak 3 sekaligus jatuh 3. Nah ini, tapi jangan kita di sini ada yang, maaf, memang fikih ini merupakan kajian yang harus, ya. Maaf, sepakat para ulama, kalau talak dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar mabuk, itu dua macam. Kalau dia jatuhkan talak, mabuknya itu dia sengaja minum, melanggar hukum, apapun yang dijatuhkan, yang diucapkan, itu konsekuensi hukumnya terus terjadi, berlangsung. Itu, ya, jatuhkan talak 3, jatuh 3. Ya, nah, maaf ini jelas anuknya, ya. Kemudian dalam fikih Syafi'i, orang itu mabuknya itu sengaja, maka apapun yang dia ucapkan jatuh. Dia jatuhkan pulang-pulang dari habis lengah, langsung panggil istrinya, ulik kamu tulik. Talak telu atau. Ya, ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Kemudian bingung setelah dia sadar, bertanya, maaf, ya, mungkin tempat bertanyanya yang belum sampai di situ kajian kitab fikihnya. Dengan mabuk, nek jatuh. Maaf, kemudian ditanyakan kepada saya. Itu jatuh. Talak telu, jatuhan, talak tu. Kembali lagi bertanya. Pegang saja sudah talak 3, jatuh 1. Masya Allah. Aduh amburadul fikih kita. Pada saat kepepet, pegang mazhab lain. Memang dalam saat darurat sekali ada satu kitab. Tapi itu kondisi yang sangat tertentu, ya, tidak berani kita jadikan sebagai sebuah standar dalam hidup yang sebentar lari ke mazhab ini, lari ke mazhab ini. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, banyak sekali hal-hal yang patut menjadi bagian yang kita pahami sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan. Ya, kalau dalam bidang akidah tidak bisa kita katakan tidak ada ikhtilaf, ya. Dan sepakat para ulama menghargai pertama imam-imam mujtahidin sebagai
ulama-ulama yang punya kafaah, punya kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk merumuskan hukum-hukum yang berasal dari Quran dan Sunnah, sehingga punya nilai kebenaran fikih-fikih itu. Namun tentu ada ikhtilaf seperti tadi. Persoalan ikhtilaf adalah sebuah realita. Nah, sekarang kita perluas ya persoalan penghargaan kepada ulama-ulama. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, tidak bisa kita remehkan para ulama. Ya, selama para ulama itu berpegang dengan Quran dan Sunnah, kalau terjadi persoalan hasil ijtihad di dalam membahas ayat atau itu hal yang biasa. Satu contoh bapak-bapak dan saudara-saudara, para ulama-ulama kita yang luar biasa. Itu Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi yang menyusun kitab Arba'in An-Nawawi, 40 hadis. Kemudian beliau menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau menyusun syarah Sahih Muslim. Sehingga buku atau kitab yang dihasilkan oleh beliau itu luar biasa banyaknya. Bidang hadis, bidang fikih beliau menyusun Ar-Rawdah. Dan luar biasa banyaknya. Membikin orientalis barat ya, itu tercengang melihat tidak sesuai antara kitab yang disusun dengan umurnya. Umurnya sekitar 50 tahun lebih sedikit. Ya, tetapi kitab karangannya, ukurannya beliau sejak lahir mengarang itu masih terlalu banyak kitab karangannya. Maaf, itu karomah. Karomah yang diberikan oleh Allah kepada. Oleh sebab itu, mari kita ta'zimul ulama. Ya, ulama-ulama yang memang memiliki hasil-hasil yang luar biasa, tidak bisa kita kemudian kita remehkan. Ya, sehingga ada istilah ya ta'zimul ilmi wa ahli. Umat ini harus kembali kepada upaya bagaimana mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Imam Nawawi ya, kalau tidak karomah sulit. Ada lagi Imam Az-Zahabi. Ini kalau Imam An-Nawawi itu mazhab Syafi'i. Imam Az-Zahabi ya, beliau kitab-kitabnya Masya Allah. Satu saja, Syiaru A'lamin Nubala. Itu 5.000 yang hitung di lewat daftar isinya. Setelah zaman Nabi sampai jilid keempat kalau tidak salah. Itu mengulas kejadian-kejadian penting di zaman Nabi sampai para sahabat, para khulafa. Tetapi kemudian dia memulai dengan sahabat sampai detail. Sampai 5.400-an lebih orang yang dia kaji. Coba. Zaman itu tidak ada ballpoint, alat tulis. Apalagi laptop. Ya, tidak ada bapak-bapak. Dan orang nulis pakai, ballpoint celak. Pena yang ditaruh ada tinta, terus pena, mata penanya saja. Kalau nulis, celak dulu di tinta baru. Kadang-kadang baru 2-3 huruf, habis tintanya, celak lagi. Di zaman itu beliau tulis kitab itu. Beliau, Masya Allah, dari abad pertama Islam sampai abad ke-7. Ya, itu beliau tulis sampai 5.400-an lebih. Ulama-ulama besar yang sangat-sangat terkenal. Ya, sehingga A'lamin Nubala namanya. Jadi, itu dengan rinci. Kapan, di mana dia lahir, siapa orang tuanya, nasab, ya, orang tua nasab ditulis, nasab keilmuan juga ditulis. Dia berguru kepada siapa, gurunya itu apa kelebihannya, itu semua ditulis. Sebanyak 5.000-an orang, sehingga sampai 15-an jilid sekarang. Setelah zaman percetakan ini modern, baru menjadi 15. Kalau dulu ya mungkin menjadi tumpukan yang besar luar biasa. Ini, terus itu kita mulai cehkan. Imam Al-Ghazali, bapak-bapak dan saudara-saudara. Terlepas kita dari beberapa hal yang mungkin terjadi perbedaan antara ulama, tetapi jangan lecehkan Imam Ghazalinya.
Ya, memang pandangan para ulama Ihya Ulumuddin ada saja hadis dhaifnya. Ya, ada saja hadis. Ya sama dan kitab-kitab yang lain juga tidak semuanya hanya berisi kitab yang sah, hadis-hadis. Ada saja yang ya Imam Ghazali. Kemudian dianggap Imam Ghazali, Imam Nawawi sebagai sumber bid'ah yang luar biasa Nah ini kan kelansotan ini, keterlaluan. Ya, nah itulah bapak-bapak dan saudara-saudara, persoalan pemikiran hasil renungan Imam Ghazali tidak mau diterima silahkan, tapi jangan kemudian kita saling lecehkan. Ya, persoalan ada hadis dhaif dalam kitab beliau itu diakui oleh para ulama. Sampai terakhir dibuka oleh ulama juga, bukan kelas tiang, nggih, bukan kelas tiang. Ulama yang memang ahli di bidang mustalah hadis. Ya, membongkar bahwa ternyata ya tidak semua apa yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bisa dikelompokkan kepada dhaif dan maudhu. Tidak semua. Ya, sebab apa? Ada satu ungkapan, kalau para ulama memberikan nasihat kepada umat, kemudian tidak persis hadis yang dia kemukakan, hanya persis maknanya, itu dibenarkan. Ya, sebagai sebuah nasihat. Ya taruhlah. Jadi sehingga ini menjadi pegangan sebagian ulama. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, ada kitab Nasaihul Ibad. Tidak ada menaruh satupun perawi. Ya, dalam kitab nasihat, tapi semuanya berisi nasihat-nasihat yang sangat-sangat mulia. Ya, disampaikan antara lain bapak-bapak, bagaimana melihat dunia kita saat ini disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Jawi, Nawawi Banten. Itu. Jadi dalam ungkapan tidak ada menulis rawahu siapa, tidak ada. Apalagi sanadnya. Tapi beliau kemukakan sebagai Nasaihul Ibad. Nah, sebagian ulama itu membenarkan karena apa? Bersifat nasihat. Ya, bersifat nasihat. Ini tidak langsung saja dipakai man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Ya, fal yatabawa maq'adahu minnar. Barang siapa yang sengaja bikin kalimat dusta atas nama Nabi, maka bersiap-siap masuk neraka jahanam. Ya, Imam Ghazali digitukan, bagaimana tidak keberatan orang-orang yang sudah sangat takzim kepada Imam Ghazali, para ulama-ulama kita. Ya, ulama-ulama di Lombok semua takzim kepada Imam Ghazali. Ya, nah ini yang tidak bijak, ya, kalau kemudian Imam Ghazali diserang. Persoalan ada yang dhaif, ada yang itu diungkap oleh ulama-ulama terdahulu. Ada ulama Al-Jauzi mengungkap beberapa, tetapi oleh ulama yang lain jangan hanya Ihya dilihat. Kitab Al-Mawdu'at yang disusun oleh beliau sendiri, ya, oleh Al-Jauzi sendiri, itu pun ada kitab-kitab, ada hadis-hadis sahih yang dianggap maudhu'. Bahkan ada dalam kitab beliau yang dianggap sebagai semua sahih juga ketemu hadis-hadis yang akhirnya antar ulama saling buka, kan? Tetapi kalau para ulama saling buka, kalau ketemu itu saling hormat, saling takzim. Itu bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Jadi kesimpulan akhir dari kajian kita pagi ini, kita hidup di zaman yang pendapat, pemikiran begitu cepat viral. Silat saja. Begitu cepat viral. Oleh sebab itu, mari kita jaga kata-kata. Jangan kata-kata yang keluar dari kita, kata-kata yang membuat gaduh pemikiran umat ini. Ya, itu yang sangat-sangat penting. Kita harus tetap dalam saling menjaga, dan semua punya dasar kebenaran. Ya, asal tentu memiliki dasar-dasar yang disepakati. Ya, banyak sih yang ya maaf, tahu-tahu ada orang ngaku diri jadi nabi, itu kan tidak ada alasan satu pun untuk membenarkan, bukan persoalan ikhtilaf kalau seperti itu. Ada yang menghatamkan salat, itu bukan persoalan ikhtilaf, itu kesalahan fatal itu bagi yang melakukan. Ada yang menganggap salat itu cukup di dalam hati, hubungan kita dengan Allah, sehingga tidak perlu ini salat kulit namanya, ini salat syariat. Nah ini bahkan maaf, si tokoh intelektual
di Jakarta berani katakan saya Muslim non syariat. Wah, itu kan kelewat. Saya Muslim tetapi tanpa syariat. Bagaimana menjadi Muslim tanpa syariat? Itu bukan ikhtilaf, tapi salah. Semua ulama akan memandang itu fatal kesalahannya. Dan kalau sampai seperti itu dia tidak tobat, wah itu tidak boleh disalati jenazahnya. Mengingkari syariat. Syariat itu kan terkait dengan semua kewajiban-kewajiban kita. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu, semoga bahasan ini bermakna bagi diri saya dan kita bersama, sehingga kejamaahan, kebersamaan, rasa ukhuwah Islamiyah harus tetap kuat. Ya, sekalipun ada perbedaan-perbedaan pandangan. Ya, mari kita mulai dewasa, sebab kitab yang dicetak saat ini berbagai ragam. Ya, gampang sekali. Makanya di situ penting talaki. Maaf yang tambah sedikit. Pentingnya talaki. Ngaji kayak begini. Ya. Jangan maaf kecuali kalau yang sudah kuat dasar. Kalau sudah kuat dasar ya silakan. Nanti baca kitab ini pun lain. Maaf, ada sepunya sahabat bangga dengan sebuah kitab buku. Nah, dia yang tertarik sekali. Tahu-tahu buku yang menghatamkan salat dia baca. Ya. Yang memberikan dasar bahwa hubungan kita dengan Allah, Allah Maha melihat. Asal kita mampu dengan kondisi hati yang bersih, kita pun mampu berhubungan dengan Allah. Suatu saat kita pun akan bisa melihat Allah. La ilaha illallah. Saya pernah baca bukunya itu. Kitab apa sih dibaca? Kalabat Gati bahasa kita. Ya, kalabat sekali, bersemangat sekali. Disebut kitab buku itu. Masya Allah. Nah, pada saat seperti itu, disitulah talaki. Ya. Yang jangan kita hanya mengambil bagian, tapi kita coba pertanyakan. Disitulah pentingnya talaki itu. Jadi kita yang harus melihat kemampuan diri, terutama mahasiswa, ya, kemampuan diri dalam melihat perkembangan pemikiran yang ada, termasuk dalam bidang fikih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan giliran berikutnya kita perluas persoalan-persoalan ikhtilaf yang ada, sehingga kita punya pegangan dalam hidup bermasyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Langsung doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jami'i masyayikhina wa jami'i ikhwanina wa aqribina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Nas'aluka ya hayy ya qayyum ya dzal jalal wal ikram ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya hayy ya qayyum inna rahmataka narju la takilna ila anfusina tarfat 'ainin. Aslih lana sya'nana Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa jal tafarqana ba'da hadha tafarqan muwafaqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.